Selamat siang, para penonton. Perkenalkan saya Algan dan ini teman saya Iqbar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari website kami, mengenai tugas PAWM. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek virtual lab kami yaitu berjudul EduVector. Nah, untuk, latar belakang sendiri singkatnya adalah vektor itu menurut kami adalah konsep matematika yang fundamental dan banyak digunakan di, pelajaran lain, namun masih abstrak. Jadi banyak pelajar yang termasuk saya itu awalnya kesulitan untuk memvisualisasikan bagaimana operasi seperti operasi vektor ini divisualisasikan dalam sebuah di ruang. Sedangkan buku teks itu hanya menyajikan diagram statis saja. Oleh karena itu kami membangun virtual lab eduvector ini, sebuah virtual lab yang berbasis website dan interaktif untuk diharapkan menjembatani antara teori dan intuisi visual dari para pelajar. Nah, berikutnya untuk identifikasi bab 2 pembahasan, kami mengidentifikasikannya menjadi dua kebutuhan sesuai dengan spesifikasi, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional basic yaitu fitur-fitur inti yang bisa dilakukan aplikasi. Terdapat beberapa, ada autentikasi pengguna, which is pengguna dapat login, logout, dan melalui Google. Lalu berikutnya ada simulasi vektor, di mana pengguna dapat melakukan simulasi 3D dan dari 2D menjadi 3D. Terdapat 3 simulasi, ada simulasi vektor utama, proyeksi vektor, dan vektor RGB. Intinya sama semua, which is simulasi. Lalu berikutnya ada manajemen status pengguna, di mana itu pengguna dapat melihat riwayat dan simulasi progres belajar mereka. Dan berikutnya ada edukasi dan kuis vektor, di mana pengguna dapat kami menyediakan halaman materi dan kuis untuk menguji pemahaman pengguna. Next ada kebutuhan non-fungsional, which is bagaimana kualitas dari sistem kami, sistem eduvector ini. Yang pertama ada responsif, di mana desain antarmuka dari pengguna itu dibuat responsif untuk memastikan aplikasi dapat digunakan dengan baik. Lalu ada usability, di mana aplikasi ini dapat diakses di desktop maupun mobile intinya. Lalu ada kinerja, di mana aplikasi ini tuh sebagai single page application yang dibangun dengan React dan aplikasi harus dapat memuat dengan cepat. Terus berikutnya ada keamanan, which is kami menjamin keamanan akun pengguna dengan Firebase Authentication. Lalu ada penyimpanan state atau statefulness, di mana setiap sistem harus dapat mengingat dalam tanda kutip pengguna, yaitu menyimpan riwayat mereka dan progres mereka di database. Nah, lalu ada penerapan sistem thinking, di mana pandangan kami, yaitu kami tidak melihat eduvector sebagai satu blok kode, tapi sebagai sebuah sistem yang terhubung, mirip dengan SOA lah bisa dibilang, di mana terdapat elemen-elemen yang saling berhubungan juga. Elemennya itu yaitu ada komponen UI seperti panel kontrol, tombol, dan canvas dan lain sebagainya. Lalu ada service layer, di mana jembatan seperti ini tuh layer jembatan yang menghubungkan aplikasi dari database dan menghubungkan antara aplikasi dan database. Lalu berikutnya ada state management, which is pengelola status login pengguna secara global. Lalu ada rendering engine, ini bertugas menggambarkan hasil dari vektornya di canvas. Lalu ada calculation engine, which is logika matematika terhadap vektor, logika yang menghitung vektor. Nah, keterhubungan ini dapat dilihat jelas pada alur proses dan interaksi antar komponen ini sebagai bukti. Lebih jelasnya dapat dilihat di laporan, namun pada intinya adalah pengguna yang pertama itu pengguna memasukkan data UI, data vektor di UI, lalu calculation engine akan memprosesnya, lalu rendering engine akan menghasilkan gambarnya di canvas, dan secara bersamaan service layer itu menyimpan data hasil simulasi ke Cloudflare Store tadi. Nah, semua elemen ini bekerja sama untuk menciptakan pengalaman yang mulus. Nah, berikutnya ada design thinking dan UCD, user center design, which is pengembangan ini kami melihat secara UCD penuh. Jadi kami tidak hanya mengasumsikan apa yang pengguna butuhkan, tapi kami juga melakukan survei. Nanti surveinya ada di bawah, which is yang pertama ada tahap empathize dan define, yaitu survei-survei tadi. Lalu berikutnya ada ideate, di mana hasil dari survei-survei itu kami buat. Nah, nanti hasil surveinya itu intinya ada dua, yaitu pengguna merasa kesulitan memvisualisasikan konsep dari vektor,
Yang kedua, pengguna ingin tahu sejauh mana progres mereka. Nah, dari dua masalah itu kami kami memberikan ideasi sebuah solusi, yaitu virtual lab yang tidak hanya menghitung tapi juga memvisualisasikan serta menyimpan progres mereka. Untuk prototipe dan tes kami melakukan low fight terlebih dahulu, yaitu sangat-sangat dasar, basic dasar. Lalu berikutnya ada prototipe kami awal, ini tampilan pertama kami, dan nanti tampilan akhir kami akan kami jelaskan. Dilanjutkan oleh ini survei buktinya, dan nanti berikutnya dilanjutkan oleh Ibar. Oke. Mengenai UI UX design, kami itu menggunakan desain yang cukup simpel ya. Dan kami menggunakan React untuk melakukan pendekatan reusable block atau reusable component, di mana setiap aset dalam UI itu dipandang sebagai sebuah blok yang dapat digunakan kembali untuk memastikan konsistensi yang di seluruh aplikasi. Nah, ini mungkin contoh landing page-nya setelah login. Kita tuh menggunakan ini nih, navbar ini yang konsisten untuk setiap page dengan bantuan file layout JSX dan navbar JSX. Terus ada 4 laman navigasi utama ya, ada beranda, materi, visualisasi dan kuis ya. Nah, mungkin ini salah satu contohnya. Contoh ketika kita klik dari visualisasi, terutama visualisasi vektor. Nah, kami itu menggunakan dua representasi utama, itu adalah kanvas sebagai representasi utama dari vektor. Ada juga panel kontrol, di mana user diberi kebebasan untuk mengontrol apa yang mereka inginkan dengan visualisasi vektor mereka. Dan ini tuh ya membuat semuanya mudah dicerna. Terus ada dashboard. Dari temuan kami sebelumnya, di mana user itu butuh melihat progres pekerjaannya, maka kami juga menyediakan sebuah dashboard progress yang dapat dilihat oleh user kapanpun dan dimanapun setelah mengerjakan kuis. Nah, mungkin UX. UX itu dirancang sebagai single page application ya, menggunakan React Router untuk menciptakan alur pengguna yang mulus, cepat, tanpa loading halaman penuh. Nah, alur pengguna itu dimulai dengan jelas ya, mulai dari landing page awal sebelum login, dan ketika klik ini, langsung ke halaman login. Dan kita harus register dulu terutama. Nah, jadi sistem tuh secara cerdas memisahkan area publik dan privat. Setelah login tuh intinya user ya bisa mengakses apa fitur-fitur yang kami buat gitu. Tanpa login ya user nggak bakal bisa gitu. Nah, seperti yang udah disinggung sebelumnya bahwa ternyata ada 3 materi atau 3 laman utama ya. Nah, itu kita bisa klik itu, dan misalnya kita klik simulasi, nanti muncul drop down gitu, kita bisa milih simulasi apa yang bakal kita gunakan, dan di kanan di ujung kanan ini ada tombol button buat buka profiling dan dashboard kita. Nah, selanjutnya yang unik di sini adalah kami membuat sebuah tour gitu untuk pengguna baru, eee, biar pengguna baru itu jelas gitu. Dia tahu harus ngapain di visualisasi yang kami gunakan. Karena kalau nggak dikasih kayak gituan, user nggak bakal tahu ini sebenarnya buat apa dan apa sih manfaatnya. Nah, ketika klik button ini, nanti kita bakal ngalamin sebuah tour yang cukup intuitif gitu dan berkesinambungan biar kita ngeh gitu. Oh, gini gini caranya dan ini hasilnya gitu. Nah, mengenai penerapan prinsip desain, jadi desain web yang kami bikin itu, Edufactor ini sudah responsif ya. Edufactor itu menggunakan CSS modules dan properti seperti Flexbox atau Grid yang intinya bisa secara seamless beradaptasi dengan layar desktop ataupun layar mobile. Nah, ini contohnya ya. Ini landing page awal setelah login, dan kalau di mobile web sorry, ya kelihatannya kayak gitu-gitu. Navigation bar itu representasi berubah di mobile view dengan burger menu. Intinya intinya jadi gampang gitu untuk pengguna di mobile di mobile app untuk mengakses Edufactor. Nah, selanjutnya ini visualisasi kami gitu di tampilan mobile, cukup intuitif gitu. Nah, kami itu menggunakan warna dan tipografi biru serta font Robotomono. Ini tuh secara intuitif menjelaskan bahwa ya vektor itu cukup teknikal gitu, dan Robotomono adalah salah satu font yang cocok untuk itu. Dan semua itu diatur di global CSS ya. Desain visual itu bersih dengan menggunakan banyak white space yang cukup banyak untuk mengurangi kebisingan atau distraksi dalam user ketika belajar. Nah, dari segi interaktif, kami juga sudah mengimplementasikan berbagai fitur seperti drag and drop, slider, dan hal semacam itu untuk meningkatkan interaktivitas dari Edufactor. Mengenai use case-nya cukup sederhana. Ada login, logout, register, dan ketika sudah login, tentunya user bisa mengakses semua fitur dari Edufactor, mulai menggunakan simulasi, melihat materi, ataupun mengerjakan kuis. Dari sequence diagram juga terlihat ya, ini cukup high level, dan kita bisa lihat bahwa mulai dari login user sampai login logout. Terus
Nah, ini jadwal implementasi cukup sederhana dan mulai dari perencanaan, penyiapan proyek, integrasi Firebase, pengembangan fitur inti, pengembangan fitur pendukung, dan pengujian development dilakukan dalam 2 minggu. Terus estimasi biaya. Intinya secara MVP kita tuh tidak butuh biaya apa-apa karena menggunakan paket paling gratis dari Firebase. Dan ketika kita visionerkan gitu, kita tuh bisa menggunakan model base pay as you go dengan harga kurang lebih $0,069 per hari. Dengan ketentuan spesifik bahwa kita harus menjaga query database, manajemen real-time listener, biaya egress data transfer, dan eksekusi cloud function. Itu menjadi pilihan yang bijak karena kita tidak benar-benar tahu retensi pengguna dalam penggunaan Edufactor, di mana Edufactor adalah sebuah aplikasi pembelajaran yang cukup niche dalam satu materi saja. Proses implementasi kami menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dan React untuk frontend kami. Dan yaitu tuh tadi ya udah disinggung sedikit bahwa kita tuh menggunakan konsep reusable component. Intinya semua komponen itu digunakan kembali untuk konsistensi. Kami juga menggunakan React Hooks ya untuk mengolah state dan side effects dari komponen-komponen yang kami gunakan serta React Router DOM library untuk client side routing. Untuk backend kami menggunakan Firebase Authentication dan Cloudflare Store. Untuk build development tools kami menggunakan Vite sebagai dev server yang cukup mumpuni. Dan untuk styling, kami menggunakan CSS murni, vanilla CSS, untuk memastikan isolasi style dan menghindari konflik nama kelas antar komponen. Dan untuk hosting, kami juga menggunakan Firebase yang melalui Content Delivery Network. Mengenai dokumentasi API endpoint, karena kami menggunakan Firebase, kami itu tidak semerta-merta menggunakan representasi API yang tradisional. Nah, kami itu menggunakan fungsi-fungsi yang disediakan Firebase SDK untuk menavigasi semua itu gitu. Dan kurang lebih kayak gini ya, misalnya kita tuh menggunakan fungsi-fungsi yang cukup diskret juga, kayak login with email, register with email, dan itu menggantikan seluruh representasi API yang mungkin developer bakal lihat gitu ketika kita menggunakan Firebase. Nah, mungkin kurang lebih kayak gitu aja sih. Secara detail bisa dicek di laporan dan kita bakal ke demonstrasi ya. Nah, untuk demonstrasi kita bisa mulai perlahan-lahan. Dan ya, ini tuh landing page awal kami, di mana ketika kita klik ini, kita bisa login gitu. Dan tentunya harus registrasi dulu ya. Misalnya eh, ini random aja buat akun. Kalau berhasil ada pop-up notification. Sorry. Oke, nah ini landing page setelah kita login. Ada pilihan ya, ini ada card button juga untuk apa ya, kayak tombol cepat gitu untuk user berinteraksi. Misalnya kita mulai belajar, ini ada banyak materi gitu, dan kita menggunakan pendekatan tab ya. Mungkin representasi yang bakal sudah sering kita lihat gitu, mungkin dari browser dan lain-lain. Kalau simulasi, ada 3 ya, ini drop down dari vektor Cartesius. Nah, di vektor ini kita, ya ini ada contoh itunya, penjelasannya, kayak tour gitu loh. Jadi user nggak bingung ketika menggunakan fitur ini. Nah, misalnya ini tuh buat ngitung resultan. Kita bisa pilih vektor mana yang mau digerakin. Misalnya vektor A, kita bisa drag and drop. Misalnya vektor B, kita mau pindahin ke sini. Dan dengan udah kayak gini, kita tinggal hitung resultan aja. Nah, nanti muncul ya resultannya mungkin lebih tinggi dari kanvasnya, tapi ya kurang lebih kayak gitu representasinya. Dan riwayat ini tuh disimpan di sini ya. Kita bisa hapus sebisa kapanpun kita mau. Misalnya kita clear, ya udah kita hilang gitu. Nah, mungkin sekarang ke simulasi yang lain, proyeksi vektor. Ini mungkin kurang lebih representasi vektor dalam bidang fisika ya. Kita bisa drag and drop di sini. Nah, nanti bakal ada proyektil yang muncul gitu dan nanti ada informasi-informasi penting seperti V-nya berapa, magnitude berapa, sudutnya berapa. Nah, mungkin selanjutnya adalah palet RGB. Nah, mungkin ini yang unik karena jarang orang tahu bahwa RGB itu sebenarnya vektor-vektor juga gitu. Nah, ini tuh kita memperkenalkan tentang operasi vektor, misalnya ada tambah B, kurang B perkalian skalar, interpolasi, dan lain-lain. Dan ketika kita ubah gambarnya gitu misalnya, kita turunin, ini tuh jadi sebuah operasi yang matematis gitu. Menghasilkan warna-warna lain dari kombinasi dua warna. Sekarang di quiz. Quiz tuh bisa banyak pilih, ada beberapa soalnya di sini. Misalnya kita isi random aja, dan ya ketika kita kumpulin jawabannya ada skornya. Nah, kalau udah kita ngerjain skor ini, kita bisa ke dashboard di sini dan lihat progres. Nah, ini kan baru satu attempt ya. Nanti bakal muncul gitu. Ini semua informasi tentang quiz yang udah kita kerjakan. Oke, mungkin segitu aja dari kami. Terima kasih atas kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.